Pernahkah sahabat beriman merasa sudah berada di titik terendah? Saat bantal menjadi saksi bisu air mata lelah, dan raga terasa begitu remuk, namun kewajiban terus memanggil. Rasanya ingin menyerah, ingin berhenti sejenak, melakukan uzlah, dan menghilang dari hiruk-pikuk dunia yang penuh tuntutan. Kita berpikir, kalau saja saya berhenti sejenak, masalah pasti ikut berhenti. Namun, adakah jaminan bahwa saat kita berhenti, masalah ikut berhenti? Inilah rahasia besar yang sering kita lupakan. Di tengah keputusasaan itu, ada mata yang tak pernah terpejam, yang senantiasa memantau setiap helaan napas perjuangan kita. Dia tidak tidur, dia tidak lalai. Dia menunggu kita kembali berbisik. Siapakah dia? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat beriman yang dirahmati Allah. Semoga kita semua selalu dalam naungan cinta dan kasih sayangnya yang tak terhingga. Jamaah sekalian, mari kita jujur pada hati kecil kita. Berapa banyak di antara kita yang saat ini sedang memikul beban yang terasa berat, yang mungkin orang lain tidak pernah tahu kedalamannya. Beban itu bisa berupa tumpukan pekerjaan yang tak kunjung usai, tanggung jawab keluarga yang terasa mencekik, atau bahkan pertarungan batin melawan penyakit hati dan godaan maksiat. Jika hari ini engkau merasa lelah, jika pundakmu terasa pegal memanggul takdir yang terasa berat, ketahuilah, tausiah ini hadir untuk mendekap hatimu dengan kelembutan ilahi. Kita akan membahas tema yang sangat personal, yang menjadi penawar dahaga spiritual bagi setiap pejuang kehidupan. Allah tahu lelahmu. Ini bukan sekadar kata-kata manis penghibur. Ini adalah janji tauhid yang sangat menguatkan, yang harus kita tanamkan dalam relung jiwa terdalam. Lelah yang kita rasakan sejatinya terbagi dua, saudaraku. Ada lelah fisik yang bisa diobati dengan istirahat, dan ada lelah spiritual atau lelah jiwa yang tak bisa disembuhkan hanya dengan tidur 8 jam. Lelah jiwa inilah yang membuat hati terasa kosong meskipun dikelilingi kemewahan, yang membuat kita mudah marah meski sedang beribadah, dan yang membuat air mata jatuh tanpa alasan yang jelas. Lelah jenis kedua ini adalah alarm keras dari Allah bahwa jiwa kita sedang merindukan koneksi yang lebih dalam kepada Sang Pencipta. Ini adalah panggilan untuk meninjau kembali prioritas, memastikan bahwa tujuan hidup kita yang sesungguhnya, yakni meraih keridhoannya, tidak tertukar dengan fatamorgana dunia yang menipu. Mengapa kita harus yakin bahwa Allah tahu lelah kita? Sebab Allah memiliki nama Al-Alim yang maha mengetahui dan Al-Basir yang maha melihat. Sebelum keluhan itu keluar dari lisamu, sebelum air mata itu sempat menyentuh pipi, bahkan sebelum niat berjuang itu terpatri di hatimu, semuanya sudah tercatat sempurna. Lauhul Mahfuz tidak hanya mencatat takdir bahagia, tetapi juga setiap detail perjuangan, setiap detik pengorbanan, dan setiap rintihan tanpa suara. Tidakkah engkau merasa terhibur mengetahui bahwa ada Zat yang Maha Kuasa yang tidak pernah melewatkan satu pun usahamu, sekecil apapun itu, bahkan ketika seluruh manusia di bumi mengabaikannya? Seringkali kita bertanya, mengapa harus seberat ini ya Allah? Kita mengira ujian dan kelelahan adalah bentuk hukuman, padahal justru sebaliknya, sahabat beriman. Ujian yang datang bertubi-tubi, yang mendatangkan rasa lelah yang amat sangat, seringkali adalah bukti cinta. Sebagaimana seorang ibu yang mendorong anaknya agar mampu berjalan sendiri, Allah menguji kita agar kita tidak hanya bergantung pada kekuatan duniawi. Allah ingin mendengar kita merintih memohon pertolongannya. Lelah itu memaksa kita berlutut, memaksa kita untuk menyadari kelemahan diri, dan pada saat itulah kita menemukan kekuatan sejati yang datang darinya. Bayangkan, lelah seorang ayah atau ibu yang pulang dari mencari nafkah di bawah terik matahari, atau yang bekerja hingga larut malam demi memastikan dapurnya tetap mengepul halal. Lelah ini bukan sekedar rutinitas, saudaraku. Rasulullah SAW bersabda bahwa lelah mencari rizki yang halal adalah salah satu bentuk jihad di jalan Allah. Setiap langkah yang kau ayunkan, setiap tetes keringat yang kau usap, semua itu terkonversi menjadi pahala. Jangan pernah meremehkan lelahmu saat bekerja keras dalam koridor kehalalan, sebab engkau sedang menjalankan misi suci menjaga amanah keluarga dan menjauhi meminta-minta kepada manusia. Namun, lelah itu harus diimbangi dengan dua sayap penting dalam iman, sabar dan syukur. Sabar adalah menahan diri dari keluhan yang merusak pahala, sedangkan syukur adalah melihat kebaikan di tengah kesulitan yang ada. Lelah yang disertai sabar akan menggugurkan dosa, dan lelah yang disertai syukur akan meningkatkan derajat. Keduanya adalah penyeimbang spiritual. Jika kita hanya mengeluh, lelah itu hanya akan menjadi beban fisik,
Tetapi jika kita memilih sabar, lelah itu akan berubah menjadi investasi abadi di akhirat kelak. Penting juga untuk diingat jamaah sekalian, bahwa kita tidak boleh membandingkan lelah kita dengan lelah orang lain. Setiap jiwa memikul beban yang berbeda, disesuaikan dengan kapasitasnya masing-masing. Sesuai firman Allah, Allah tidak membebani seseorang, melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Mungkin lelahmu adalah ujian harta, sementara lelah saudara kita adalah ujian kesehatan atau ujian kesabaran terhadap pasangan. Allah menakar lelah itu dengan timbangan keadilan yang paling sempurna, memastikan bahwa apa yang kita terima adalah yang terbaik untuk pertumbuhan iman kita. Bahkan dalam ibadah pun terkadang kita merasakan lelah. Lelah bangun di sepertiga malam untuk tahajud, lelah menjaga lisan di bulan Ramadan, atau lelah berjuang melawan kantuk saat mendengarkan tausiah seperti ini. Lelah dalam ketaatan adalah lelah yang sangat dicintai Allah. Lelah ini bukan beban, melainkan hadiah yang dipersembahkan oleh raga kita kepada ruh kita. Lelah ini membersihkan karat-karat di hati dan mendekatkan kita pada makom kedudukan para wali dan solihin. Jangan pernah merasa sia-sia saat harus berjuang keras demi sebuah ketaatan, karena imbalannya adalah surga tanpa hisab. Saat rasa lelah itu memuncak dan kita merasa ingin berteriak kepada dunia, ingatlah bahwa doa adalah pelipur lara terbaik. Doa bukan hanya sekadar permintaan, tetapi percakapan intim antara hamba yang lemah dengan Rob yang maha kuat. Ketika lisanmu terlalu keluh untuk mengucap, cukuplah hati yang berbisik, "Ya Allah, aku lelah, hanya Engkau kekuatanku." Bisikan tulus itu menembus 7 lapis langit dan disambut oleh arsy-Nya. Jadikan doa sebagai tempat curhat utama, bukan media sosial atau telinga manusia yang terbatas dan mungkin menghakimi. Lihatlah sejarah para nabi, sahabat beriman. Apakah mereka terbebas dari lelah? Nabi Ayub diuji dengan penyakit dan kemiskinan hingga lelah fisiknya tak terbayangkan, namun beliau teguh dalam kesabaran. Nabi Yunus diuji dengan kesendirian dan kegelapan di perut ikan, lelah jiwanya mencapai titik nadir, namun beliau kembali melalui zikir. Lelah yang mereka rasakan adalah teladan bagi kita bahwa hamba terbaik pun harus melewati lembah perjuangan yang curam. Lelah kita hari ini adalah warisan spiritual dari keteguhan para rasul. Lantas, mengapa Allah terkadang menunda pertolongan atau meringankan beban lelah kita? Jawabannya seringkali tersembunyi dalam proses peningkatan derajat. Ketika kita berjuang dalam lelah, hati kita diolah, keimanan kita diuji kemurniannya, dan kualitas tauhid kita ditingkatkan. Allah tidak ingin memberi kita kemenangan instan, karena kemenangan instan seringkali tidak mengajarkan apa-apa. Allah ingin kita menjadi pribadi yang tangguh, yang saat nanti berhasil, kita benar-benar tahu bahwa keberhasilan itu semata-mata karena rahmat dan pertolongannya. Allah menjamin, dalam Al-Quran Surat Al-Insyirah, setelah kesulitan pasti ada kemudahan, bahkan diulang 2 kali untuk menekankan kepastian janjinya. Lelah itu bukan akhir dari segalanya, melainkan pintu gerbang menuju kemudahan yang lebih besar. Percayalah saudaraku, setelah badai terberat dalam hidupmu, akan datang pelangi yang lebih indah, rizki yang lebih berkah, dan ketenangan hati yang tak ternilai harganya. Tugas kita hanya satu, bertahan, bersabar, dan terus berhusnudzon kepadanya. Bagi para ibu, lelah mengurus anak-anak, mengurus rumah tangga yang seolah tak berujung, seringkali dianggap remeh oleh mata manusia. Namun ketahuilah, lelahmu adalah jihad paling mulia. Lelah mendidik generasi, lelah memastikan makanan halal tersaji, lelah merawat suami, semua itu adalah ibadah yang nilainya sangat tinggi. Lelah ini bukan sekedar tugas domestik, ini adalah membangun peradaban Islam dari dalam rumah. Jangan pernah merasa sendiri dalam lelahmu sebagai pengurus keluarga. Lelah yang paling berat mungkin adalah lelah melawan hawa nafsu dan bisikan syaitan. Kita lelah berjuang untuk tetap istiqomah di jalan Allah, sementara godaan dunia begitu menggiurkan. Ini adalah jihad akbar, perjuangan terbesar yang harus kita menangkan setiap hari. Ketika engkau berhasil menahan diri dari gibah, dari pandangan haram, atau dari menunda sholat, meski raga dan hati terasa lelah, engkau sedang mengumpulkan pahala jihad yang tidak tertandingi oleh apapun. Saat lelah itu datang menyerang dan hati terasa berat, jadikanlah istighfar sebagai zikir yang paling sering kau ucapkan. Istighfar, meminta ampunan, bukan hanya membersihkan dosa, tetapi juga membuka pintu rizki dan meringankan beban.
Ketika dosa-dosa kita berguguran, hati menjadi ringan, dan kelelahan spiritual pun akan mereda. Keajaiban istighfar adalah ia berfungsi sebagai penghapus dan pendorong, membersihkan yang lalu dan memberi energi untuk menghadapi yang akan datang. Maka, marilah kita ubah perspektif tentang lelah. Lelah itu bukan lagi musuh, melainkan sahabat karib yang mengingatkan kita pada tujuan akhirat. Energi kita harus bersumber dari tauhid, keyakinan bahwa segala sesuatu terjadi atas izinnya, dan hanya kepadanya kita kembali. Ketika tauhid kuat, masalah sebesar apapun akan terasa kecil, dan kelelahan yang kita rasakan akan terasa manis, karena kita tahu bahwa Allah sedang bekerja merencanakan yang terbaik bagi kita. Lantas, bagaimana cara kita beristirahat secara islami? Istirahat sejati bukanlah melarikan diri dari tanggung jawab, melainkan mengubah aktivitas. Istirahat yang islami adalah saat kita beralih dari kelelahan dunia menuju ketenangan ibadah. Jika lelah bekerja, istirahatlah dengan sholat. Jika lelah berpikir, istirahatlah dengan membaca Al-Quran. Jika lelah berbicara, istirahatlah dengan zikir. Pindahkan lelahmu dari beban duniawi menjadi investasi ukhrawi. Ingatlah selalu hadis Rasulullah SAW bahwa tidaklah seorang muslim ditimpa rasa lelah, sakit, duka, atau bahkan duri yang menusuknya, melainkan Allah akan menghapus dosa-dosanya dengan sebab itu. Lelahmu adalah mesin penggugur dosa yang tak ternilai harganya. Jadi biarkan lelah ini bekerja membersihkan jiwamu, biarkan ia menjadi saksi di hari perhitungan bahwa engkau telah berjuang semaksimal mungkin di jalannya. Allah melihat kesungguhan, bukan kesempurnaan hasil semata. Sesungguhnya, saat engkau berjuang menahan air mata dan tetap berdiri tegak demi ketaatan, Allah sedang tersenyum kepadamu. Dia sedang menyiapkan hadiah terbaik yang tidak pernah kau bayangkan. Jangan pernah merasa lelahmu sia-sia. Setiap hela nafasmu, setiap tetesan keringatmu, semuanya dicatat sebagai bukti kesetiaanmu kepadanya. Bukti bahwa engkau adalah hamba yang layak mendapatkan jannah firdaus. Kuatkan hati, saudaraku. Saudaraku, setelah memahami betapa berharganya setiap tetes keringat dan air mata lelahmu di hadapan Allah, kini tiba saatnya kita beraksi nyata. Jangan simpan keindahan ilmu ini sendirian. Jika tausiah ini menyentuh hatimu, bagikanlah kepada saudara kita yang mungkin sedang membutuhkan pelukan spiritual, yang sedang terpuruk dalam kelelahan hidup. Tuliskan di kolom komentar doa terbaikmu untuk dirimu sendiri dan untuk sesama jamaah sekalian, agar kita saling menguatkan dalam ikatan ukhuwah yang tulus. Mari kita tutup majelis ini dengan doa. Ya Allah, angkatlah segala beban lelah kami. Jadikanlah perjuangan kami sebagai investasi akhirat terbaik, dan masukkanlah kami ke dalam golongan hamba-hambamu yang kau cintai. Subhanakallahumma wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaika. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.